Kenapa kita selalu menunggu momen yang tepat, tapi kita aja tuh nggak pernah tahu kapan momen yang tepat itu datang. Di umur 20-an ini, aku merasa bahwa tujuan hidup itu sangat penting. Dan uniknya lagi, aku sering banget nih baca-baca buku yang menyinggung soal tujuan hidup. Salah satunya yaitu The Power of Significance karyanya John C. Maxwell. Di sini kita tuh diajarkan bagaimana kita mencari jalan supaya kita bisa hidup sesuai dengan tujuan hidup kita. Di buku ini ada 6 chapter yang membahas bagaimana cara kita menjadi peran utama yang signifikan di hidup kita. Kemudian bagaimana kita menemukan why untuk menjadi orang yang impactful, dan juga di sini banyak banget actionable steps yang bisa langsung dipraktikkan oleh teman-teman semuanya. Dan menurut aku bukunya cukup compact, dia sangat kecil di sini dan dia nggak terlalu tebel, tapi ini aku dapatnya hardbook, belinya di Big Bad Wolf, pameran buku yang sangat besar dan banyak diskonnya, dan ini cuma 130-an halaman. Jadi aku yakin kamu bisa bacanya sebulan, dan juga bahasanya nggak terlalu berat. Di sini aku mau share ke teman-teman hal apa aja sih yang aku dapatkan setelah membaca buku ini. Menjadi orang yang signifikan atau yang berpengaruh itu gak harus punya suatu karya, punya suatu hal yang diakui oleh seluruh dunia. Kita bisa kok adding value ke seseorang dari hal yang terkecil aja. Kamu bisa refleksi ke diri sendiri, apa yang pengen kamu terima, apa yang kamu harapkan dari orang lain. Misalnya, sesimpel, oh aku pengen deh kalau misalnya aku ketemu orang itu senyum, bukan jutek atau gimana-gimana gitu ya. Pengennya sesimpel senyum aja supaya kamu moodnya naik. Nah, kalau memang kamu berharap menerima senyuman dari orang lain, ya sekarang kamu mulai senyum ke orang yang kamu temui. Setiap kamu eye contact sama orang kayak senyum aja gitu loh. Jangan malah yang kayak gimana-gimana gitu. Sesimpel senyuman itu sebenarnya udah bisa giving impact, bisa menjadi hal yang positif untuk orang lain. Dan contohnya juga kayak aku bikin YouTube based on pengalaman yang aku alami gitu ya, dan berharap dengan aku share pengalaman yang aku alami, dengan share value yang aku miliki ke teman-teman semua, itu bisa adding value atau menambahkan value ke teman-teman yang nonton. Karena aku tipe orang yang selalu cari informasi itu dari YouTube, dari media sosial. Nah, makanya aku pengen share ke semua orang terkait dengan hal yang aku punya, supaya nanti ketika ada yang butuh itu mereka ada informasinya. Untuk menjadi orang yang signifikan atau berpengaruh, hal yang harus kamu lakukan adalah be authentic. Menjadi orang yang berbeda dimanapun kamu berada, dengan apapun yang kamu punya. Setiap harinya kamu akan giving impact, akan adding value ke orang-orang di sekitar kamu. Yang kedua, orang itu cenderung untuk selalu menunggu sampai punya hal yang besar, hal yang spektakuler untuk di-share ke orang. Karena dia merasa bahwa ya gue gak ada achievement apa-apa yang remarkable, yang hebat, ngapain gue sharing ke orang. Sekarang pertanyaan aku, kapan kamu bisa punya event atau hal yang remarkable yang bisa diakui oleh seluruh dunia? Kapan? Kalau kamu nungguin sampai momen itu terjadi, kamu gak akan mulai-mulai. Justru harusnya kamu mulai dari sekarang untuk menjadi orang yang signifikan atau berpengaruh. Gak peduli sekecil apapun yang kamu punya, itu udah bisa kamu share, udah bisa adding value ke orang lain. Nah, contoh sederhananya aja, zaman sekarang kan kalau kita tahu mannernya orang itu agak kurang. Let's say kamu lagi di angkutan umum, terus kamu dapat tempat duduk nih, tapi kamu ngelihat nih ada orang tua itu datang masuk setelah pulang kerja. Nah, hal yang harusnya kamu lakukan sesimpel cuma berdiri dan mempersilahkan orang tersebut untuk duduk. Tapi kalau aku lihat zaman sekarang ada orang tua yang udah cukup tua gitu ya, kategori lansia, masuk di MRT saat jam pulang kerja, orang-orang menyibukkan dirinya dengan main HP. Dia nggak peduli itu orang tua mau duduk atau enggak,
Padahal seharusnya if you have a manner, kalau kamu mau jadi orang yang signifikan, mau jadi orang yang berpengaruh dan adding value ke orang lain, harusnya kamu ngasih tempat duduk untuk orang tua tersebut. Sesimpel itu untuk jadi orang yang signifikan dan memiliki value dalam hidup. Mungkin pas awal-awal kamu berusaha punya value yang positif, berusaha adding value ke orang-orang di sekitar kamu merasa bahwa aduh kok aneh ya rasanya, aduh kok gue beda sendiri, itu nggak apa-apa. Karena kita nggak menunggu untuk jadi orang yang bagus, orang yang keren dulu, baru adding value ke orang. Tapi justru dari awal, dari step by step itu kita udah berusaha adding value ke orang lain sampai akhirnya kita jadi master of adding value atau jadi orang yang signifikan dalam hidup. Dan jangan pernah berharap untuk langsung dapat high return atau feedback atau credential yang baik nih dari orang-orang, tapi lebih kepada ya udah kamu do small steps, effortnya kecil-kecilan aja nggak apa-apa, tapi percayalah lama-kelamaan nanti akan ada hasilnya, akan ada impactnya ke orang-orang di sekitar kamu. Last but not least, menurut aku ini sangat amat relate sama diri aku. Gimana kalau misalnya orang yang udah kita berikan value itu nggak menerima kita, justru malah mereka jauhin kita? Mungkin untuk orang-orang yang baru mulai akan overthinking. Aduh, kok dia jadi jauhin aku ya? Aduh, apa yang salah sama aku? Wait, itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah setiap orang itu memiliki value yang berbeda-beda. Kalau misalnya kamu udah giving value, udah menjalani hidup kamu sesuai tujuan kamu, yaitu berbuat baik kepada orang, tapi orang itu menjauh dan malah menganggap kamu sebelah mata, let them go. Mungkin aja dia punya value yang berbeda sama diri kamu. Mungkin aja dia belum siap untuk melakukan perubahan sesuai dengan hal yang baik dan tujuan hidupnya sehingga dia meninggalkan kamu. Jadi jangan overthinking, jangan mikirin seolah-olah semua salah kamu. No, tapi lebih kepada value yang berbeda atau POV yang berbeda. Jadi kalau kamu sekarang udah melakukan hal yang baik, udah punya manner, udah tahu tujuan hidup kamu, udah tahu gimana cara kamu treating people, gimana cara kamu giving impact, go, do it. Selagi hal yang positif, lanjutin aja. Orang itu nggak bakal selalu support apa yang kita lakukan, pasti akan ada aja orang yang kontra sama hal yang kita lakukan. Tapi kembali lagi kepada tujuan hidup kita. Apakah kita mau jadi orang yang adding value? Apakah kita mau jadi orang yang signifikan? Atau kita hanya mau jadi mediocre yang cuma bisa iri sama pencapaian orang dan gak adding value sama sekali malah ke orang lain? So, itu dia hal yang aku dapatkan dari buku ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman dan juga sebagai reminder. Dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.